Halo sahabat semua, selamat datang dalam video reflektif kami yang berjudul Sekularisme dan Tantangan Iman di Zaman Modern. Video ini dipersembahkan oleh kelompok kami sebagai bagian dari upaya kami memahami dunia dan beriman dengan lebih dewasa. Dewasa ini, banyak orang menilai agama tidak lagi relevan di ruang publik. Sekularisme, ateisme, dan rasionalisme seolah menjadi bahasa baru zaman ini. Namun, bagaimana seharusnya gereja menyikapinya? Mengapa penting berdialog secara dewasa dengan mereka yang tidak seiman dan menggereja secara benar di tengah dunia yang plural? Menurut Gaudium et Spes artikel 1, dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Kutipan dari Gaudium et Spes ini mengingatkan kita bahwa gereja tidak berdiri melawan dunia, melainkan hadir di dalamnya untuk berdialog, mencintai, dan memberi kesaksian iman di tengah realitas modern. Sekularisme lahir bukan dari kebencian terhadap Tuhan, melainkan dari pergulatan panjang manusia mencari otonomi dan rasionalitas. Istilah sekularisme pertama kali dipopulerkan oleh George Jacob Holyoake pada abad ke-19 di Inggris. Ia bukan seorang ateis, melainkan seorang pemikir yang ingin memisahkan urusan dunia dari urusan iman. Konteks sosial pada saat itu adalah Eropa pasca revolusi industri, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, sementara institusi gereja sering dianggap lamban dan selalu terikat pada tradisi. Bagi Holyoake dan para pemikir sezamannya, masyarakat harus diatur dengan rasio, bukan dengan doktrin agama. Sekularisme kemudian berkembang menjadi suatu gerakan sosial dan politik yang menuntut netralitas negara terhadap agama serta kebebasan berpikir bagi setiap individu. Pokok utama pemikiran sekularisme adalah pemisahan antara agama dan ruang publik. Bagi Holyoake dan para penerusnya, agama bersifat pribadi, sedangkan moralitas dan hukum publik harus berdasar pada akal sehat dan pengalaman manusia. Sekularisme tidak menolak agama, tetapi membatasi wilayahnya agar tidak mencampuri urusan sipil. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada abad ke-20, sekularisme bertransformasi menjadi sekularisasi, yaitu proses sosial di mana agama tidak lagi menjadi pusat kehidupan publik. Tokoh seperti Charles Taylor bahkan menyebut zaman kita sebagai a secular age, sebuah masa di mana iman hanyalah salah satu pilihan di antara banyak alternatif makna hidup. Argumen dasar sekularisme. Pokok utama pemikiran sekularisme adalah pemisahan antara agama dan ruang publik. Bagi George Jacob Holyoake dan para penerusnya, agama bersifat pribadi, sedangkan moralitas dan hukum publik harus berdasar pada akal sehat dan pengalaman manusia. Holyoake menegaskan, sekularisme tidak menolak agama, tetapi membatasi wilayahnya agar tidak mencampuri urusan sipil. Artinya, sekularisme bukanlah bentuk penolakan terhadap iman, melainkan cara untuk menata kehidupan bersama secara rasional dan adil. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada abad ke-20, sekularisme berubah menjadi sekularisasi, satu proses sosial di mana agama tidak lagi menjadi pusat kehidupan publik. Masyarakat mulai menata tata dunia berdasar pengalaman manusia dan pengetahuan ilmiah. Filsuf Charles Taylor menyebut zaman kita sebagai a secular age, masa ketika iman hanyalah salah satu pilihan di antara banyak alternatif makna hidup. Sekularisme mengingatkan kita bahwa iman dan akal dapat berjalan berdampingan, masing-masing di ruangannya sendiri demi membangun kehidupan bersama yang damai dan rasional.
Sekularisme pada dasarnya muncul sebagai gerakan yang ingin membebaskan manusia dari dominasi agama dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ilmiah. Gerakan ini lahir pada pengalaman sejarah di mana lembaga keagamaan, termasuk Gereja Katolik, pernah memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga sering dianggap mengekang kebebasan berpikir dan kebebasan individu. Namun, semangat untuk membebaskan diri dari hegemoni agama kemudian berkembang menjadi gugatan yang lebih luas terhadap otoritas, ajaran, dan peran gereja di dunia modern. Bagi kaum sekularis, gereja sering dipandang terlalu hierarkis dan ingin mengatur urusan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga moral pribadi. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan dan pluralisme, pandangan semacam ini menimbulkan kesan bahwa gereja belum sepenuhnya terbuka terhadap otonomi hati nurani manusia. Meskipun demikian, kritik tersebut sesungguhnya mengingatkan gereja agar tidak terjebak dalam citra sebagai institusi kekuasaan, melainkan tampil sebagai aksi kasih dan pelayanan yang rendah hati. Selain menggugat otoritas, sekularisme juga mempertanyakan cara gereja memahami kebenaran dan iman. Sejak masa pencerahan, banyak pemikir menilai bahwa gereja terlalu lambat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kasus Galileo menjadi simbol ketegangan antara wahyu dan sains, antara iman dan rasionalitas. Bagi kaum sekuler, kebenaran harus dicari melalui akal, pengalaman, dan penelitian ilmiah, bukan semata-mata berdasarkan otoritas religius. Dogma dan ajaran gereja dianggap terlalu absolut dan tertutup terhadap perubahan. Namun, di balik gugatan itu terdapat juga panggilan agar gereja terus berdialog dengan dunia modern, agar kebenaran iman tidak terasing dari dinamika ilmu dan kebudayaan. Kritik lain yang tidak kalah tajam diarahkan pada bidang moralitas dan kesaksian hidup gereja. Ajaran moral gereja kerap dianggap terlalu ideal dan mengekang kebebasan manusia. Sementara di sisi lain, muncul berbagai skandal yang menodai wibawa moral gereja sendiri. Bagi dunia sekuler, hal ini menjadi bukti bahwa institusi keagamaan tidak selalu hidup sesuai nilai-nilai yang diajarkannya. Namun, bagi gereja, gugatan semacam ini harusnya menjadi cermin untuk bertobat dan memperbarui diri, agar kesaksian iman sungguh mencerminkan wajah Kristus yang penuh kasih dan kerendahan hati. Akhirnya, gugatan sekularisme juga menyentuh pertanyaan tentang relevansi gereja di tengah dunia modern. Banyak orang, terutama kaum muda yang hidup di era digital, merasa bahwa agama tidak lagi memiliki tempat yang penting dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa manusia dapat berbuat baik tanpa harus beriman. Dalam konteks ini, gereja dihadapkan pada tantangan besar untuk menghadirkan Injil dalam bahasa yang dimengerti dunia modern, bukan dengan menghakimi, melainkan dengan menyapa, bukan dengan menolak dunia, tetapi dengan menemukan kehadiran Allah di dalamnya. Gerakan sekularisme muncul sebagai upaya manusia modern untuk menata dunia tanpa campur tangan agama. Dalam banyak hal, semangat ini lahir dari keinginan yang tulus untuk membebaskan akal dari dominasi otoritas, menolak penyalahgunaan kekuasaan atas nama Tuhan, dan memperjuangkan kebebasan berpikir. Dari di situ ada nilai yang bisa diapresiasi, seperti kejujuran intelektual, keberanian untuk mempertanyakan, serta tekad untuk mencari kebenaran melalui rasionalitas dan pengalaman nyata. Namun, sekularisme juga menghadirkan tantangan serius bagi iman. Ketika Tuhan dihapus dari ruang publik, manusia mudah kehilangan arah moral dan makna hidup yang lebih dalam. Dunia menjadi efisien tetapi kering, rasional tetapi hampa kasih. Dalam konteks inilah gereja dipanggil bukan untuk melawan dunia sekular, melainkan untuk berdialog dengannya.
Fides et Ratio mengingatkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Iman tanpa akal dapat menjadi tahyul, akal tanpa iman kehilangan arah menuju kebenaran yang utuh. Karena itu, gereja perlu hadir dalam dunia sekular bukan dengan sikap defensif, tetapi dengan kesaksian yang meyakinkan melalui pelayanan, pendidikan, dan dialog yang terbuka. Iman yang matang bukanlah iman yang takut terhadap dunia, melainkan iman yang sungguh berbicara dengan bahasa dunia tanpa kehilangan jiwanya. Tugas seorang beriman hari ini adalah menghadirkan wajah gereja yang rendah hati, inklusif, dan mampu berjalan bersama manusia modern dalam pencarian makna. Dengan begitu, sekularisme tidak kita lihat sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dialog yang menentang kita untuk memperdalam penghayatan akan Tuhan yang hidup. Beriman secara dewasa dan menggereja secara benar bukan berarti menolak dunia, tetapi hadir di dalamnya dengan hati yang terbuka. Dialog dengan sekularisme atau ateisme bukan sebagai ancaman, melainkan panggilan untuk memperkaya iman kita. Sebagaimana dikatakan Kristus Vivit, iman tidak menutup kita terhadap dunia, tetapi mendorong kita untuk menjadi garam dan terang di dalamnya. Mari kita terus belajar berdialog, mencintai, dan menggereja dengan rendah hati, agar iman kita bukan sekadar keyakinan, tetapi kesaksian yang hidup.